Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, saya Redi Kirani. Saya Geralda Levina. Ini kami akan memberitahu kalian apa itu mitigasi bencana alam. Dan mitigasi bencana alam itu kan ada beberapa. Jadi kita ambil salah satu dari bencana alam tersebut, yaitu mitigasi bencana banjir. Pasti kalian kepo kan, apa itu tentang mitigasi bencana alam? Mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang mitigasi bencana alam. Jadi, mitigasi bencana alam itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak suatu bencana yang masyarakat rawan bencana. Upaya ini dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah kejadian bencana. Tujuan utama mitigasi bencana alam ada tiga. Yang pertama, meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda. Yang kedua, mengurangi kerugian ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir itu mempercepat pemulihan pasca bencana. Ada beberapa contoh mitigasi bencana alam, yaitu yang pertama mitigasi bencana gempa bumi, yang kedua mitigasi bencana banjir, yang ketiga mitigasi bencana tsunami, dan yang terakhir itu mitigasi bencana tanah longsor. Jadi yaitu ada beberapa. Yang pertama membangun rumah, yang kedua mengadakan simulasi, dan yang terakhir memasang sistem peringatan dini gempa bumi. Mitigasi bencana banjir yaitu membangun bendungan, membuat saluran drainase, dan melakukan penanaman pohon di daerah hulu sungai. Yang ketiga yaitu mitigasi bencana tanah longsor. Di sini ada beberapa. Yang pertama, membuat terasering, menanam pohon berakar kuat, dan menghindari pembangunan di daerah lereng yang curam. Dan yang terakhir itu mitigasi bencana tsunami. Yang pertama, membangun sarana peringatan dini tsunami, menanam pohon di sepanjang garis pantai, dan mengadakan pelatihan evakuasi. Pentingnya mitigasi bencana alam adalah untuk melakukan langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh suatu bencana alam. Dan dengan melakukan mitigasi bencana alam, kita dapat meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda, mengurangi kerugian ekonomi dan sosial, dan mempercepat pemulihan pasca bencana tersebut. Banjir adalah peristiwa berlebihnya air yang meluap hingga ke daratan. Akibatnya dikarenakan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu banjir akibat luapan laut. Berikut salah satu contoh banjir akibat luapan air laut yang disebabkan oleh naiknya permukaan laut, seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Yang kedua, banjir akibat luapan sungai. Banjir akibat air sungai dapat terjadi akibat naiknya permukaan air karena curah hujan yang di atas normal atau bendungan yang bobol, terhambatnya aliran air di tempat lain. Yang ketiga, banjir genangan. Banjir genangan terjadi ketika air genangan daratan rendah akibat curah hujan lebat. Yang keempat, banjir bandang. Banjir bandang, banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Di sini saya akan menjelaskan dampaknya dalam bencana alam banjir, yaitu yang pertama kerugiannya properti dan banyaknya korban jiwa, terus kerugiannya ekonomi dan krisisnya air bersih. Pada pertengahan April 2024, Dubai dilanda hujan yang sangat besar sehingga mengakibatkan banjir yang sangat dalam. Hujan tersebut sebesar 250 mm dan dikabarkan sebagai hujan yang terbesar yang pernah terjadi selama 75 tahun terakhir di Dubai. Peristiwa itu sehingga dapat menenggelamkan banyaknya mobil yang terjebak di area tersebut. Baik, kami akan memperlihatkan bagaimana kondisi Dubai saat dilanda banjir yang sangat dalam tersebut.
Hujan deras membanjiri jalan-jalan, rumah-rumah, mal-mal, dan bahkan bandara di Dubai saat badai menghantam kawasan Teluk pada Selasa 16 April 2024 waktu setempat. Aktivitas di pusat keuangan Timur Tengah itu pun lumpuh akibat badai besar yang menyebabkan banjir yang meluas di seputaran Uni Emirat Arab. Sementara air juga menggenangi salah satu stasiun Dubai Metro. Puncak gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, beberapa kali tersambar petir. Hujan lebat pun memaksa sebagian besar sekolah di Uni Emirat Arab ditutup. Pegawai negeri sipil juga diminta bekerja dari rumah dan banyak pekerja yang dilaporkan tertahan di rumah. Pemerintah Uni Emirat Arab tak merilis data kerusakan ataupun korban terkait banjir tersebut. Namun, di Keamiran Ras Al Khaimah, polisi melaporkan seorang pria 70 tahun tewas usai mobilnya terseret banjir. Uni Emirat Arab dan negara semenanjung Arab lain diketahui jarang mengalami hujan. Namun, hujan dapat terjadi secara periodik selama bulan-bulan musim dingin. Pemerintah Uni Emirat Arab pun jarang membangun sistem drainase di jalan raya sehingga disinyalir menyebabkan banjir. Tak hanya di Uni Emirat Arab, hujan juga dilaporkan turun di negara tetangga seperti Bahrain, Qatar, Arab Saudi, dan Oman. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.